Ya, halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Syarif Sapata. Di video kita kali ini saya pengen ngasih sedikit klarifikasi buat teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, beberapa waktu yang lalu JRX atau Jerings itu ditahan di Polda Bali. Dan beberapa dari kalian ada yang nge-DM saya, nge-tag saya, mention saya, ngasih kabar tentang berita ini. Dan dengan kata-kata, ya kak, akhirnya ditangkap gitu ya. Seolah-olah saya berbahagia akan berita seperti ini. Dan di sini saya pengen sekali lagi ngasih klarifikasi bahwa pada dasarnya saya nggak berbahagia teman-teman, seandainya ada orang di penjara karena statement atau opini dia atau kritikan dia ya. Jadi kalau seorang tersebut melakukan kejahatan besar seperti misalnya mencuri, membunuh, memperkosa atau apalah itu ya, terus di penjara, mungkin saya bakal senang. Tapi seandainya ada orang ditahan karena memberikan statement, pendapat, sekeras apapun ya, sekeras apapun, itu saya sebenarnya pada dasarnya tidak setuju. Jadi saya cenderung orang yang liberal sebenarnya dalam hal ini, karena mungkin saya juga udah lama juga tinggal di Eropa ya. Jadi kalau saya di sini melihatnya udah ya banyak hal yang lebih parah daripada hal itu ya. Jadi kalau di sini saya kadang-kadang kaget juga melihat orang-orang mengkritik sesuatu dengan atau mengkritik hal politik atau bahkan agama dikritik dengan menggunakan simbol-simbol agama, simbol-simbol politik yang mungkin di Indonesia, kalau terjadi di Indonesia udah lama di demo orang lah pokoknya ya. Jadi saya sebenarnya udah terbiasa dengan hal itu, dan menurut saya itu adalah hal yang biasa gitu, tidak perlu sampai ditahan. Karena seandainya orang ditahan karena pendapatnya, walaupun keras ya, karena keras atau tidaknya, kasar atau tidaknya, ini udah cenderung subjektif teman-teman. Jadi pertanyaannya siapa yang menentukan kalau statement itu adalah keras atau statement itu tidak pantas atau pantas gitu kan. Jadi susah gitu, interpretasinya masing-masing, subjektif gitu ya. Apakah kacung, menggunakan bahasa kacung itu kasar? Menurut saya pribadi sih enggak, biasa aja gitu kan. Tapi menurut orang lain, mungkin menurut kebanyakan orang itu keras gitu kan. Jadi ya itu tadi, pada dasarnya saya sebenarnya nggak setuju seandainya ada orang ditahan karena statement, walaupun sekeras apapun gitu ya. Makanya saya juga bikin video tentang Ruslan Buton itu kan, yang saya juga nggak setuju gitu, walaupun banyak orang bilang ya itu ada batasnya kak, tujuannya seperti ini, itu ya beda-beda lah, orang boleh beda pendapat. Saya juga mungkin berbeda pendapat sama kalian ya. Yang saya nggak setuju dari JRX, yang menurut saya selain dari video saya yang kalian udah lihat ya, mungkin kritikan saya tentang JRX, itu sebenarnya seandainya kita nggak setuju sama pendapat dia, seandainya kita berbeda pendapat sama dia, terus kita ngasih kritikan, itu kita bakal dapet apa ya, hantaman balik gitu, hantaman balik yang cukup keras. Dalam artian kita bakal dianjing-anjingin, kita bakal dibangsat-bangsatin, terusnya mungkin udah di DM gitu kan, terus terus dia nulis komentar, cek DM Musat gitu kan. Itu kan udah kayak jadi tipikal JRX banget ya. Udah bisa dibikin meme gitu lah. Cek DM Musat gitu. Nah itu yang menurut saya nggak setuju ya saya. Menurut saya sebenarnya bukan dia sendiri ya sih yang berbahaya, akan tetapi pengikutnya. Menurut saya pengikutnya yang melihat statement-statement dia itu, jadi merasa di backingi gitu, merasa di backingi oleh idolanya, sehingga apa ya, semacam pembenaran kalau pengikutnya itu bisa melakukan hal yang sama, bisa melakukan kekerasan-kekerasan verbal, menggunakan bahasa yang sama dengan dia. Terus misalnya saya kalau di YouTube atau di Instagram itu dibilangin misalnya, wah hati-hati lo kalau ke Indonesia gitu kan, bang, gua ajak duel gitu kan, awas kalau ke Indonesia nanti bakal diapa-apain gitu. Atau misalnya, wah kalau lo ke Bali siap-siap dibacok atau segala macam. Itu menurut saya kekanak-kanaan, dan apa ya, ini adalah hal yang benar-benar salah banget, fix salah dari
Mungkin niatnya bukan seperti itu dari Jairingnya sendiri, tapi dari statement-statement dia, pengikutnya jadi mungkin salah menginterpretasikannya, jadi berpikir, wah saya boleh nih ikut-ikutan seperti ini nih, ikut-ikutan karena merasa jadi garang. Ada yang berani ya, kalau orang berkelompok berbondong-bondong melakukan hal yang sama di dalam kelompok itu, jadi mereka berani gitu, jadi mereka melakukan hal yang sebenarnya salah gitu kan, apalagi dengan account-account yang fake, yang nggak ada fotonya, nggak ada identitasnya, jadi kita anonim gitu, berani gitu. Jadi ini benar-benar kekanak-kanaan, dan itu sangat saya sayangkan karena Indonesia itu kekerasan itu udah banyak teman-teman. Di remaja tawuran itu udah biasa, jadi orang dibegal, penonton bola yang ada terus dikeroyok jadi sampai mati. Hal-hal itu tuh udah banyak di Indonesia dan tidak perlu lagi kita tambah-tambahin. Makanya kalau jadi influencer, jadi orang yang punya banyak pengikut, menurut saya harus hati-hati karena dampaknya tuh bisa besar kayak gitu kan. Kalau dibandingin ya koruptor juga sopan-sopan aja, ya masalahnya itu berbeda gitu, nggak bisa dibandingin seperti itu. Kalau misalnya udah karena kekerasan di jalanan gitu kan, kita nggak tahu, pengikutnya itu kan kadang menginterpretasi apa yang dibilang idolanya tuh bisa salah, dan jadi kadang bisa mendapatkan pembenaran gitu, padahal hal tersebut salah gitu kan. Itu yang menurut saya sangat tidak setuju, karena Jairing pun sekarang juga menyerukan bahwa dia sebenarnya hanya beropini gitu kan, hanya melakukan kritik aja terhadap ID mungkin. Dan padahal dia sendiri juga seandainya dikritik, dia juga melakukan perlawanan dengan cara yang menurut saya salah sih, kekerasan verbal seperti ngata-ngatain orang anjing, bangsat, seperti itu. Jadi ya, tapi sekali lagi, biar kalian tahu ya, sekali lagi saya nggak setuju seandainya orang ditahan karena pendapatnya, oke? Jadi kalian nggak perlu nge-DM saya lagi, bilangin saya wah akhirnya ditangkap lah atau seperti apa. Ya itu deh, itu aja teman-teman ya. Ya udah, sampai di sini dulu aja video ini, dan sehat selalu, sampai jumpa lagi di video berikutnya.